Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, keuangan, dan asmara kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan informasi tersebut, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat memberikan informasi terhadap diri kamu di kedepan hari. Kali ini guys, saya akan mencoba melihat dan menerawang bagaimana keadaan si pelakor yang mengambil pasangan kamu. Apakah diri dia bahagia atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap pemikiran kamu, apakah bersifat positif atau memang bersifat negatif. Wow, di sini mulai ilmu itu. Apakah bahagia atau tidak? Saya akan mencoba menerawang si pelakor. Si pelakor. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, dan teman-teman sendiri tadi sudah melihat setiap kartu yang saya ambil dari tumpukan kartu yang saya pegang. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi guys, apakah kehidupan si pelakor yang telah mengambil pasangan kamu, atau memang pasangan kamu mengambil orang lain sebagai simpanannya? Apakah ada situasi yang bahagia atau memang kondisi mereka untuk saat ini kategori yang bahagia atau tidak? Kita langsung saja terhadap kartu pertama ini, informasi apa dan gambaran seperti apa. Wow, mantap. Mantap jiwa, sangat mantul untuk si pelakor saat ini. Muncul kartu Nine of Cups, di mana kartu yang saya pegang ini berupa kebahagiaan, kepuasan, ataupun target sesuai dengan keinginan dia. Kalau saya mengkaitkan terhadap topik yang saya ambil tadi, bisa saja untuk saat ini kondisi si pelakor, dia merasakan situasi yang bahagia guys, merasakan situasi yang nyaman, karena sesuai dengan target dia. Pasangan yang telah meninggalkan kamu dan dia lebih memilih si pelakor, dia memberikan apa yang diinginkan oleh si pelakor. Karena si pelakor pun memberikan kenyamanan juga terhadap pasangan kamu. Tetapi di balik dari rasa kenyamanan yang diberikan terhadap hubungan tersebut, ada sesuatu materi yang sedang dikuras habis, yang sedang diperjuangkan. Di sisi lain, ketika saya berbicara, ketika pasangan kamu meninggalkan kamu, dia lebih memilih pihak lain karena pasangan kamu melihat pihak lain lebih mapan daripada kamu.
Karena lagi-lagi memang tujuan dia bukan berupa asmara, bukan berupa perasaan, melainkan berupa materi. Materi ini yang sedang dia incar, di mana yang dia incar itu sesuai dengan target dia, sesuai dengan rasa kepuasan dia. Kebutuhan itu mengalir, apa yang diminta dan apa yang tidak diminta diberikan tanpa ada rasa kasih sayang, hanya untuk kepuasan doang, guys. Ya, jika kamu bertanya kepada saya apakah posisinya mereka bahagia, jelas bahagia, tetapi kebahagiaan itu dirasakan karena materi, bukan perasaan. Nah, dengan kemunculan kartu Nine of Cups ini, apakah kartu di bawahnya akan memberikan suatu informasi yang mendukung atau memang kebalikannya? Wow, muncul kartu Four of Pentacles. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, guys, di sini yang dibicarakan berupa materi. Karena tidak muncul kartu love. Kalau muncul tadi kartu love, mungkin pihak ketiga ataupun pasangan kamu yang dekat terhadap pihak lain karena memang ada perasaan. Tetapi kedua kartu ini berbicara karena ada materi yang dimiliki pihak satu orang, di mana orang tersebut mapan. Nah, kita ke pembicaraan kembali, guys. Kamu bertanya apakah mungkin mereka bahagia? Memang awal mulanya mereka bahagia, tetapi semakin hari, semakin waktu, kebahagiaan tersebut menghilang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena muncul kartu Four of Pentacles. Kamu bisa melihat sendiri 3 koin sedang dihempit oleh kaki dan 1 koin berada di atas kepala. Di mana ketiga koin tersebut yang dihempit oleh kedua kaki memberikan suatu reaksi bahwasannya pelakor ataupun pasangan kamu sama-sama berpikiran kamu sudah tidak memiliki apa yang sedang saya inginkan. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lain, ketika pasangan kamu mengincar dari pihak lain pun berpikiran kamu hanya mencari materi saya. Kamu bukan mencari dari perasaan. Jadi, dengan apa yang kamu cari dari materi saya mungkin berpikiran stop hubungan ini. Begitu juga si pelakor pun melihat dari pasangan kamu sudah mulai gelagat-gelagat untuk menyingkirkan pasangan kamu karena materi dia sudah terkuras habis. Hanya materi, guys, yang dibicarakan di sini. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, bagaimana di bagian keduanya? Wow, muncul kartu unsur air, di mana berlambangkan zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengkaitkan terhadap ketiga zodiak ini, bukan menarik dari ketiga zodiak, tetapi mengkaitkan dari arti ketiga zodiak tersebut, guys. Ada unsur kesensitifan, ada unsur kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan itu berupa kamuflase dan berupa omong kosong. Mungkin dengan kemunculan kartu ini, ada seseorang yang merasa sensitif karena dia sudah ditipu, karena dia sudah dipermainkan. Kenapa saya mengategorikan seperti itu? Karena muncul kartu Four of Pentacles. Seseorang yang dekat terhadap mantan pasangan kamu atau mantan pasangan kamu dekat terhadap seseorang yang saya kategorikan sebagai si pelakor, mungkin dia mulai
mengambil ancang-ancang untuk menyingkir ini, atau membuat situasi yang tidak menyenangkan agar si pelakor pun bisa mencari pihak lain. Ini dia guys. Akan tetapi kalau saya mengangkat kartu Nine of Cups, kenapa seseorang ini bisa merasakan suatu kesensitifan dan dia merasa dikamuflase ataupun dimanipulatifkan? Karena memang seseorang sudah menikmatin rasa kepuasan dari dia. Seseorang sudah menikmatin materi yang dia miliki. Seseorang sudah menikmatin target yang sesuai dengan harapan dia, sesuai dengan ekspektasi dia. Sehingga menimbulkan seseorang yang merasa dikamuflase itu ataupun dimanipulatifkan itu, dia berpikiran untuk kedepannya saya mulai memperhitungkan pengeluaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu di sampingnya lagi? Wow, muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kanan dan 3 koin berada di kiri. Kalau saya mengumpamakan atau meletakkan seseorang tersebut berada di tengah, dengan kata lain, ada hal yang sedang dia pertimbangkan. Kenapa saya mengatakan ada hal yang sedang dipertimbangkan? Mungkin dia lagi butuh pertolongan, atau memang ketika dia bersama si pelakor, dia sudah terlalu banyak membuang segala materi dia dengan sia-sia. Ini dia guys yang sedang dia pikirkan. Nah, kartu selanjutnya. Ada seseorang yang merasa menyesal dan ingin pergi dari situasi tersebut. Kenapa dia ingin pergi? Karena memang dia merasa sudah dikamuflasekan, sudah dimanipulatif. Dia ingin keluar dan ingin pergi dari hubungan tersebut. Apakah mantan pasangan kamu atau memang si pelakor? Si pelakor sudah mengira dan sudah menebak kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi saya ingin pergi. Ini dia guys, penyesalan dan ingin pergi. Saya tidak tahu penyesalan apa yang membuat dia ingin pergi. Setidaknya dengan ketiga kartu ini, penyesalan yang ingin dia rasakan atau ingin dia pergi karena memang dia lagi butuh yang namanya pertolongan, atau memang dia lagi butuh yang namanya bantuan. Ini dia guys yang sedang dipikirkan. Apakah yang dipikirkan si pelakor atau memang yang dipikirkan oleh mantan pasangan kamu? Setidaknya dari ketiga kartu ini saya menarik satu kesimpulan. Ada satu orang yang ingin kembali terhadap diri kamu karena dia merasa saya sudah dipermainkan oleh pihak lain, saya sudah dimanipulatif oleh pihak lain. Wow, aura saya terbalik. Keringat saya guys menerawang ini. Kamu bisa melihat sendiri, bulu kuduk saya merinding. Karena saya di sini tidak main-main guys. Ini yang sebagai pantangan terhadap diri saya. Yang seharusnya saya mencoba untuk tidak melihat keadaan seseorang. Saya berusaha untuk melihatnya. Justru saya yang merasa tertarik di sini aura saya. Atau mungkin guys, di sini ada seseorang yang memiliki pegangan. Apakah mungkin pegangan itu dimiliki oleh si pelakor atau memang pegangan
dimiliki oleh mantan pasangan kamu agar dia di luaran sana bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya sampai keringat, guys. Ada magic yang sedang dipegang di sini. Kekuatan spiritual yang sangat kuat di sini, guys, dipegang. Ini yang selalu saya hindarin. Karena sudah hampir 6 hari badan saya tidak enak. Terakhir, saya membukakan kartu terhadap orang lain, di mana orang lain tersebut hitungan beberapa jam langsung meninggal. Karena memang dia yang salah. Dia sudah mengganggu hubungan rumah tangga orang. Dan dia menginginkan kebahagiaan, tetapi cara dia tidak sepantasnya. Dari situ, guys, 6 hari kondisi badan saya sudah tidak enak. Saya pun membuat video ini karena saya melihat komentar-komentar dari teman-teman, bukan atas dasar kemauan saya. Kita langsung saja, guys, terhadap ketiga kartu bagian ketiganya. Wow, muncul kartu The High Priestess. Dimana untuk kedepannya, guys, ada seseorang yang akan memberikan rasa kekuatan atau memang dia akan memberikan rasa perlawanan, dimana perlawanan tersebut karena dia sudah merasa dimanipulatif oleh pihak pelakornya. Atau memang justru kebalikannya, bisa saja rasa perlawanan ini diberikan si pelakor terhadap mantan pasangan kamu karena si pelakor pun merasa bahwasannya mantan pasangan kamu selama ini dekat terhadap diri dia hanya melihat materi dari si pelakor. Dua sisi, guys, saya putar balikan. Nah, dengan kemunculan The High Priestess ini bagaimana? Wow. Seseorang akan memberikan suatu perlawanan, tetapi seseorang akan menikmati suatu hal baru. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap si pelakor ataupun mantan pasangan kamu untuk kedepannya, si pelakor akan memulai suatu petualangan yang baru terhadap mangsanya yang baru di luaran sana. Di sisi lain, mantan pasangan kamu akan berusaha pergi dari hubungan tersebut, di mana kepergian dia akan memberikan dia rasa penyesalan yang sangat terberat. Saya tidak tahu secara kasat mata kamu, mungkin kamu melihatnya dia bahagia, tetapi kamu tidak tahu dari hatinya yang terdalam. Nah, kartu terakhir, guys. Wow. Ini akan terjadi. Saya tidak tahu kapan terjadinya, yang setidaknya kamu tunggu kabar ini. Pasti akan terjadi, guys. Nah, dari beberapa kartu ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut kamu bertanya, apakah si pelakor kondisinya bahagia atau tidak? Jelas dia bahagia di awal, tetapi untuk sekarang dia tidak bahagia karena materi yang dimiliki oleh seseorang tidak membuat dia kembali merasa puas, dan dia akan berpetualang mencari mangsa di luaran sana untuk kedepannya. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, dan sebelum saya mengucapkan salam zodiak, saya di sini sekedar mengingatkan, apabila ada kata-kata yang kurang terhadap teman-teman, itulah sebatas saya mencoba untuk menerawang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena seseorang di sini saya melihat
ada yang memegang yang namanya pegangan magic. Oke guys, salam zodiak.